Bab 2151. Aku tidak tahu. Nicole mengalihkan perhatian seolah-olah dia bersalah atas suatu kejahatan. Kau tidak tahu. Jared mendekat, napasnya menyentuh telinganya, memaksanya menahan napas. Tiba-tiba suasana berubah menjadi genit, dan Nicole segera terkejut. Itu urusanmu. Aku tidak ingin tahu. Kemudian, dia berpindah ke samping untuk menjauhkan diri darinya. Si brengsek ini menggodaku kapanpun dia bisa. Namun, yang membuatnya kesal, Jared kemudian mengulurkan lengan yang panjang dan menariknya kembali ke arahnya begitu dia bergerak. Dia memeluknya erat-erat dan menempelkan dagunya di bahunya. Lalu, dia berpose seolah-olah dia dizalimi dan berkata, istriku tidak peduli padaku. Bibir Nicole berkedut. Jared Johnston, kamu yakin ingin melakukan ini? Dia menggeliat canggung saat mencoba melepaskan diri, tapi saat itulah Jared diperingatkan, jangan menggeliat saat kau berada di pelukan seorang pria. Itu berbahaya. Nicole membeku dalam sekejap, lalu memelotot ke arahnya dan berkata dengan gigi terkatup, brengsek. Aku tidak mengatakan apapun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Jared dengan nada licik. Apa? Jadi akulah yang terlalu banyak berpikir. Nicole langsung diliputi rasa kecewa, karena Jared telah membodohinya sekali lagi. Sambil mengatupkan rahangnya, Nicole berkata, aku pikir aku harus punya mobil sendiri sekarang. Aku tidak mau menumpang di mobilnya lagi. Dia hanya akan menindasku. Jared tersenyum pasrah setelah mendengarnya. Melarikan diri dari masalah bukanlah solusi terbaik. Aku tidak akan melarikan diri, bantahnya. Aku hanya tidak ingin berbicara denganmu. Aku tidak memberi kesempatan. Jared kenyamanan. Sejak kepulangannya, dia tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi dengannya, jadi dia tidak bisa membiarkan pergi dan pulang kerja sendirian. Selain itu, dia masih belum menemukan petunjuk tentang orang-orang yang mencoba menyakitinya. Jadi, bagaimana dia bisa berpuas diri? Nicole mendesah panjang setelah memutar matanya ke arahnya. Sambil memegang tangannya dengan lembut, Jared mengingatkannya, sebenarnya, kamu bisa mempertimbangkan untuk jatuh cinta padaku lagi. Meskipun kamu telah kehilangan ingatanmu, kita masih bisa memulai dari awal. Dengan begitu, kamu tidak akan menolak usahaku untuk berhubungan intim lagi. Nicole menggigit bibirnya sambil mengerutkan kening, merasakan konflik batin di dalam hatinya. Dia telah melupakannya, tapi dia masih mengingatnya. Di matanya, dia adalah istrinya, dan dia bersedia menggodanya dan mempermainkannya. Pada akhirnya, dia hanya mengungkapkan rasa sayangnya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian darinya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah semuanya akan berubah begitu dia mendapatkan kembali ingatannya? Tatapan mata Jared berubah lembut saat dia melihat ekspresi wanita itu berubah. Dia memeluknya dengan lembut dan berkata, jangan khawatir, ikuti saja kata hatimu. Sambil menggigitnya, Nicole berhenti sejenak dan mengangguk. Jared lalu mencium keningnya dan melontarkan senyum bahagia. Mobil berhenti ketika Nicole dan Jared sudah sampai di rumah, lalu mereka turun dan langsung menuju ruang tamu. Semua orang ada di sana, termasuk Sean dan Steve. Mengetahui bahwa mereka pulang karena Nolan dan Lana, Nicole tersenyum dari lubuk hatinya dan berjalan ke sofa. Semuanya sudah beres kan? Tanya Daniel saat melihat Jared dan Nicole tampak tenang. Nicole melihat ekspresi khawatir di wajah semua orang dan mengangguk. Ya, tapi kita tidak akan bisa mengantar atau menjemput mereka dari sekolah lagi. Bab 2152. Demi keselamatan anak-anak mereka, ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Gloria segera menjawab, tidak apa-apa, kita bisa melakukannya. Ibu, ayah dan ibu juga tidak bisa melakukannya. Nicole menggelengkan kepalanya. Pasangan itu kini diawasi, yang menandakan bahwa orang-orang yang ada hubungannya dengan mereka juga akan berada di bawah pengawasan orang lain. Kalau begitu, Samuel melanjutkan dengan nada kalah. Kurasa kita juga tidak bisa membantu. Kedua bersaudara itu saling berpandangan. Semua orang tahu bahwa mereka adalah saudara Nicole. Jika mereka menjemput anak-anak atau mengantar mereka ke sekolah, itu hanya akan menciptakan lebih banyak bahan gosip bagi masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Gloria menjadi stres. Tidak apa-apa,
kita bisa pergi ke sekolah sendiri, jawab Nolan seperti orang dewasa. Lagi pula, aku bisa dan akan menjaga Lana dengan baik. Ya, kita bisa saling menjaga. Selain itu, aku akan patuh dan mendengarkan Nolan, Lana menegaskan, bersikap seolah-olah dia juga sudah dewasa. Kelakuan anak-anak itu membuat semua orang tertawa. Tetap saja, mereka harus membuat rencana karena mereka tidak bisa membiarkan anak-anak pergi ke sekolah sendiri. Nona Nicole, saya, sebuah suara lemah terdengar, dan semua orang menoleh padanya. Ya, Tia, tanya Nicole sambil mengangkat sebelah alisnya. Tia menghampirinya dan mencubit ujung bajunya sambil berkata lembut, Nona Nicole, bolehkah saya mengantar dan menjemput mereka dari sekolah? Kau, keluarga Riddle langsung bersemangat. Suara Tia menjadi lebih lembut karena dia mengira mereka menolak ide itu. Aku hanya ingin membantu. Tidak apa-apa jika itu tidak pantas. Aku akan menemui Nyonya Walleser sekarang. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan hendak pergi ketika Nicole memanggilnya. Tunggu sebentar, apa kamu benar-benar tidak keberatan membawa mereka ke sekolah? Alangkah hebatnya jika Tia bisa melakukannya. Dia bukan bagian dari keluarga Riddle, jadi tidak akan ada yang memerhatikannya. Tentu saja, Tia mendongak, matanya penuh ketulusan. Kalau begitu, aku serahkan saja padamu. Nolan dan Lana agak nakal, jadi beritahu saja aku jika kau kesulitan menghadapi mereka. Nicole memperingatkan. Dia hanya akan memikirkan solusi lain jika itu terjadi. Namun, Tia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Nolan dan Nona Lana adalah anak-anak yang baik. Mereka juga menggemaskan. Selain itu, saya sangat senang bisa membantu Anda, jadi saya tidak akan mengalami kesulitan. Nicole mengangguk. Tentu, sekarang semuanya ada di tanganmu. Oke, Tia menjadi senang. Panggil saja mereka Nolan dan Lana, Nicole mengingatkan. Dia tidak pernah menganggap Tia sebagai pembantu, jadi dia tidak ingin Tia bersikap seolah-olah dia adalah pembantu. Aku, Tia ragu-ragu. Bibi Tia, panggil saja kami dengan nama kami. Lagi pula, kalau kamu memanggil kami Tuan dan Nona, orang-orang akan menganggapnya aneh. Nolan beralasan, mengetahui apa kekhawatiran Tia. Ah, aku tidak memikirkan gambaran utuhnya. Tia langsung setuju. Setelah Nolan menyetujuinya, Nolan mengangkat alisnya ke arah Nicole, yang menganggapnya lucu. Nicole kemudian menatapnya dengan tatapan setuju. Nolan tersenyum sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Meskipun ia tidak mengetahui keseluruhan ceritanya, ia tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi, yang menyebabkan ibunya mengambil keputusan seperti itu. Apapun itu, ia harus bekerja sama dengan ibunya dan tidak membuatnya mendapat masalah. Nicole merasa senang saat melihat reaksi Nolan. Meski terkadang dia nakal, dia tetaplah anak kecil yang cerdas dan pintar. Bab 2153. Setelah semuanya beres, semua orang melanjutkan makan malam mereka. Sean, Steve, apakah kalian yakin akan membawa istri kalian besok? Tanya Nicole, ingin memastikan lagi dengan mereka. Ya, Sean menatapnya. Kenapa? Tidak ada. Aku hanya ingin memastikan waktunya karena aku ingin mengundang dua temanku, jawab Nicole. Siapa? Steve penasaran. Ini acara makan malam keluarga, dan Nicole sudah lupa ingatan. Siapa yang akan diundangnya? Lulu dan June. Nicole berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah itu semua terlalu wajar baginya. Puff, Samuel dan Spencer tersedak. Hal ini membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada mereka. Mengapa mereka bertingkah? Karena tidak tahan lagi dengan kecanggungan itu, Samuel bertanya, benarkah? Dia setuju untuk ikut. Ya, Nicole mengangkat bahu. Denganku di dekatmu, tidak ada yang mustahil. Bagaimana dengan Lulu? Apa katanya? Tanya Spencer, karena ia tidak dapat menahan diri lagi. Dia juga ikut. Nicole mengangkat alisnya. Samuel dan Spencer tidak pernah mengumumkan status hubungan mereka kepada siapapun, jadi mereka mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maaf, tapi kenapa kalian berdua begitu gembira dengan kedatangan teman-teman Nicole? Stanley melirik ke arah mereka. Samuel yang terkejut sejenak, menjawab, tidak banyak. Dia kemudian cepat-cepat menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya,
tindakannya begitu cepat sehingga tampak seolah-olah seseorang akan mencuri makanannya. Sementara itu, Spencer terus melahap makanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun setelah selesai, dia langsung berkata, "Saya sudah kenyang, jadi saya akan kembali ke kamar saya." Dia lalu bergegas pergi bersama Samuel. Dalam sekejap mata, 2 kursi di meja makan dikosongkan. "Nicole, apa yang terjadi?" Gloria bertanya dengan hati-hati, tampak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bu, kurasa sebaiknya ibu mendengarnya langsung dari mereka," jawab Nicole, menghindari pertanyaannya. Samuel dan Spencer tidak mempublikasikan hubungan mereka karena alasan pribadi. Ia sudah tahu bagaimana keadaan Lulu, tetapi ia tidak sempat menanyakannya kepada June. Selain itu, Nicole akan selalu menghormati keputusan mereka, apapun yang terjadi. Karena alasan itulah, Nicole memutuskan untuk menahan diri dan membiarkan mereka mengatakannya sendiri. Setelah mendengar jawaban Nicole, Gloria semakin yakin dengan asumsinya, yang membuatnya merasa tidak enak. Kalau mereka memang punya pacar, kenapa mereka tidak memberi tahu kita? Atau karena pacar mereka tidak mau memberi tahu kita? Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Semua orang kembali ke kamar masing-masing setelah makan malam, dengan Nicole dan Jared menidurkan anak-anak mereka sebelum kembali ke kamar tidur mereka. "Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk melindungi mereka," Jared menghibur Nicole karena dia tahu Nicole khawatir pada Nolan dan Lana. Dengan bantuan Tia, mereka mungkin tidak akan terlalu banyak mendapat perhatian. Namun, akan lebih aman jika Anda mengirim seseorang untuk mengawasi mereka. Nicole mengangguk. Sambil memijat pelipisnya, Nicole merasa bahwa dia benar-benar terkejut hari ini. Jared tahu bahwa dia lelah, jadi dia menariknya ke tempat tidur dan memijat kepalanya. "Rencanamu sempurna. Lagi pula, aku sudah mengurus perusahaanku, jadi ini akan segera berakhir. Asalkan mereka lebih berhati-hati di masa mendatang, anak-anak mereka akan aman." Nicole menatapnya setelah menghela napas lega. "Apa yang akan terjadi pada pekerjaanmu setelah kau memecat Iris?" Bab 2154. Karena Iris telah bekerja dengan Jared dalam waktu yang lama, ini berarti bahwa dia adalah pekerja yang cakap dan kompeten. Mungkin tidak mudah bagi Jared untuk menemukan pengganti langsung dalam waktu yang singkat. "Kamu peduli padaku," kata Jared sambil tersenyum nakal. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jared dengan pandangan meremehkan. "Apakah menurutmu aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan?" Setelah mengatakan itu, Nicole bangkit berdiri, ingin pergi ke kamar mandi. "Aku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Dia mungkin bisa mengatasinya sendiri." Yang membuatnya kesal, Jared menariknya kembali dan menjepitnya ke tempat tidur sebelum mencium bibirnya. Mereka tak dapat lagi menahan nafas, dan baru pada saat itulah Jared melepaskan Nicole yang menatapnya penuh celaan. Jared menyeringai sambil membelai rambutnya. "Mandilah dan bersiap tidur." Bibir Nicole sedikit berkedut. Bagaimana orang ini bisa tetap tenang? Di sisi lain, seorang wanita berpakaian elegan dan menggoda sedang duduk di dekat bar. Ia memegang segelas minuman keras, menenggak 1 liter demi 1 liter. "Berikan aku 1 lagi," kata Iris sambil meletakkan gelas kosongnya, karena sudah merasa sedikit mabuk. Sambil menatapnya, sang bartender berkata, "Nona, Anda sudah cukup minum." "Diamlah. Apa aku tidak membayarmu?" tanya Iris sambil mendorong gelas ke depan. Bartender itu lalu memutuskan untuk berhenti mencoba menasihatinya dan mulai menuangkan minuman berikutnya. "Kenapa kamu minum sendirian? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Seorang pria yang duduk di sebelah Iris bertanya dengan nada khawatir. Sebagai tanggapan, Iris melotot ke arah pria itu dengan cemas. "Jangan dekati aku. Tidak ada gunanya." Kemudian, dia terus minum sendiri. Dia hanya minum untuk menghilangkan depresinya, jadi dia tidak ingin berbicara dengan siapapun. Kalaupun ada, lebih baik tidak ada yang memerhatikannya. "Bagaimana jika saya katakan bahwa saya tahu mengapa Anda bersedih dan bahwa saya dapat membantu Anda?" Pria itu berkata dengan ramah, sama sekali tidak tampak putus asa. Kali ini, Iris menatap langsung ke arah pria itu, tetapi segera,
dia menjadi kesal dan berkata, "Pergi. Siapa yang tahu mengapa aku bersedih, apalagi menolongku? Tak seorang pun dapat menolongku," pikirnya. Dia telah bekerja untuk Jared selama 5 tahun, dan dia tidak pernah menyangka Jared akan memecatnya dengan kejam karena seorang wanita yang sudah memiliki anak. Apakah aku tidak cukup baik? Bagaimana Nicole bisa lebih baik dariku? Aku jauh lebih baik darinya dalam segala hal. Aku bisa membantu Jared dengan pekerjaannya. Siapa Nicole ini, yang muncul entah dari mana, untuk mengambil segalanya dariku? Gerutunya. Semakin Iris memikirkannya, semakin sakit hatinya. Ia menghabiskan segelas minuman keras dalam sekali teguk. Matanya kemudian mulai berair, tetapi ia tidak yakin apakah itu karena hatinya yang hancur atau alkohol yang kuat. Tidak perlu terlalu waspada. Kita punya tujuan yang sama. Pria itu mengisi ulang gelas Iris yang kosong dan menuangkan satu untuk dirinya sendiri. Sambil mengangkat gelasnya, pria itu menatap Iris dan memperkenalkan, "Namaku Lawrence. Aku mungkin bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan." Setelah mengatakan itu, Lawrence meletakkan kartu nama di atas meja dan berkata, "Datanglah ke kantorku besok. Mari kita bicara." Sambil mengerutkan kening, Iris menatap pria di depannya dengan alis terangkat karena curiga. "Apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantumu mendapatkan Jared. Kalau kau tertarik, datanglah menemuiku besok." Lawrence kemudian pergi, tidak meninggalkan apapun kecuali kata-katanya. Iris, yang sedikit mabuk, terkejut mendengar kata-kata Lawrence. Ia langsung tersadar. Hanya dari kalimat itu saja, Iris sangat yakin bahwa Lawrence tahu segalanya tentang situasinya, dan ia memahaminya dengan baik. Itulah sebabnya dia muncul di sini pada saat ini juga, untuk memberitahu bahwa dia bisa menolongnya. Tapi mengapa dia ingin menolongnya? Itulah pertanyaannya. Bab 2155. Saat melihat kartu nama itu, pandangan Iris akhirnya tertuju pada dua kata, Genesis Group. Ini, di luar bar, Lawrence masuk ke dalam mobil, kemudian Ian menyalakan mesin dan melaju pergi. "Tuan Royce, apakah dia setuju?" tanya Ian dengan suara rendah. "Dia akan melakukannya," Lawrence mendengus pelan. "Orang-orang mudah dibujuk asalkan mereka punya keinginan." Setelah ragu sejenak, Ian bertanya, "Apakah dia akan setuju dengan rencanamu?" Ia tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Saat ia menangani masalah lanjutan Happiness Trading, Lawrence menghubungi mantan bawahannya, dan semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba, ia menerima berita dari Sanjoto, tempat proyek terpenting bagi Lawrence berlangsung, yang menyatakan bahwa negosiasi telah gagal, dan proyek tersebut telah jatuh ke tangan Jared. Akibatnya, Lawrence dan Ian bergegas kembali, tetapi saat itu sudah terlambat untuk memenangkan kembali proyek tersebut. Namun, begitu mereka turun dari pesawat, mereka mendengar bahwa identitas Nolan dan Lana hampir terungkap. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka akhirnya menemukan ini. Wanita, dan meskipun Lawrence yakin bahwa Iris dapat berguna baginya, dia tidak tahu apakah Iris akan bekerja sama dengan mereka. Sambil bersandar di kursi, mata Lawrence menjadi gelap. Dia baru pergi beberapa hari, tetapi perubahan besar telah terjadi di Sanjoto. "Jared memang pintar. Dia mencegat proyekku saat aku pergi." Proyek itu sangat penting bagi Lawrence karena dapat mengharumkan namanya di Sanjoto. "Baiklah Jared, aku akan memberimu obatmu sendiri," gerutunya. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku seperti ini? Kau benar-benar meremehkanku." Keesokan harinya, matahari bersinar cerah dan tinggi. Setelah bangun pagi dan sarapan, seluruh keluarga bergegas, bersiap untuk berangkat. Hari ini, Lana dan Nolan akan ditemani oleh Tia dan sopir mereka, yang akan mengantar mereka ke sekolah. "Ibu, selamat tinggal." Nolan dan Lana memeluk Nicole dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mencium pipi mungil mereka, Nicole menghibur mereka, "Bibi Tia akan mengantar kalian ke sekolah. Ibu akan kembali saat aku selesai bekerja, dan aku akan menemui kalian berdua saat aku pulang." "Baiklah," Nolan dan Lana setuju dengan patuh. "Nona Riddle, Tuan Johnston. Saya akan pergi bersama mereka sekarang." Setelah menyapa mereka, Tia membawa Nolan dan Lana bersamanya dan masuk ke mobil.
Melihat mobil itu menghilang dari pandangan, Nicole merasakan kehilangan di hatinya, hampir seperti ada sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Jared lalu memegang tangan lembutnya dan berbisik, ini demi keselamatan mereka. Ya, jawab Nicole lembut, nadanya sedikit datar. Dia sadar akan fakta itu, dan bahwa itu adalah keputusannya untuk meneruskan rencana itu, tetapi dia hanya merindukan mereka. Aku sudah meminta Max untuk menyelidiki masalah ini. Aku berharap bisa menemukan orang itu secepatnya sehingga Nolan dan Lana tidak perlu bersembunyi lagi, kata Jared dengan mata gelap. Hati Nicole menghangat. Ternyata, Jared juga diam-diam menyelidikinya. Dia juga telah melakukan penyelidikan sendiri secara daring, tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun. Dia berharap agar dia dapat membuat kemajuan di pihaknya. Kemudian, mereka masuk ke mobil dan menuju ke Riddle Corporation. Ketika mereka tiba, Nicole hendak keluar dari mobil ketika Jared tiba-tiba menghentikannya. Ya, Nicole menoleh untuk menatapnya. Apakah kamu lupa sesuatu? Tanya Jared, kata-katanya menyembunyikan konotasi tersirat. Hah, Nicole merasa sedikit bingung. Apa yang aku lupa? Tatapan Jared beralih ke bawah dan berhenti di bibir Nicole. Kau tidak pergi begitu saja seperti ini saat mengucapkan selamat tinggal pada anak-anak kita. Anak-anak kita. Bab 2156. Nicole mengerutkan alisnya. Lalu, saat dia menyadari apa yang coba dikatakannya, dia langsung memutar matanya dan berkata, berhentilah main-main dan lepaskan aku. Dia bahkan mengayunkan lengannya untuk mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Jared. Namun, Jared menolak untuk melepaskannya, dan senyum nakal tersungging di wajahnya saat dia berkata, atau mungkin aku bisa memberimu ciuman perpisahan sendiri. Bibirnya hendak menyentuh bibir Nicole ketika dia langsung berseru, berhenti, baiklah, aku akan melakukannya. Secercah rasa geli terpancar di mata Jared saat dia mengangkat sebelah alisnya, menunggu Nicole mengambil inisiatif untuk menciumnya. Nicole menggigit bibirnya. Dengan wajah tampan Jared di dekatnya, dia bisa merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mengecup pipi Jared sekilas. Dia lalu berbalik, buru-buru keluar dari mobil, melangkah menuju gedung perusahaan, sambil mendengar detak jantungnya di telinganya. Jantungnya berdetak cepat, dan pipinya memerah dan panas. Si brengsek ini keterlaluan. Kenapa dia membandingkan dirinya dengan anak-anak? Gerutunya. Melihat Nicole berlari menjauh, senyum Jared semakin lebar. Dia masih dapat merasakan kelembutan bibir wanita itu di pipinya, dan tanpa dapat menahan diri, dia mengangkat ibu jarinya untuk merasakan titik yang baru saja dicium wanita itu. Max melirik Jared melalui kaca spion dan ragu sejenak, tidak bertanya kepada Jared apakah dia harus mulai mengemudi. Tampaknya bisa merasakan apa yang dilakukan Max, Jared bersandar di kursinya dan berkata, ayo pergi. Ya, Tuan. Max menyalakan mobil dan melaju pergi. Pintu masuk Riddle Corporation menjadi sunyi, dan tidak seorang pun memperhatikan mobil yang diparkir di dekatnya. Ternyata, Lawrence telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi, memenuhi matanya dengan kebencian yang gelap. Pada akhirnya, meskipun dia tidak ingat Jared, dia tetap jatuh cinta lagi padanya, bukan? Pikirnya. Tuan Lawrence, apakah Anda masih akan masuk? Tanya Ian ragu-ragu. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu apakah dia harus menghibur Lawrence tentang kejadian yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Ya, gerutu Lawrence pelan sambil membuka pintu mobil untuk keluar. Dia baru saja kembali kemarin tetapi tidak datang untuk mengunjungi Nicole karena dia sedang sibuk. Karena itu, dia memutuskan untuk datang hari ini saja, hanya untuk melihat pemandangan ini, yang sedikit membuat hatinya hancur. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dia telah melindunginya selama 5 tahun, dan dia tidak bisa begitu saja melepaskan perasaannya. Setelah menenangkan diri, Lawrence memasuki gedung Riddle Corporation dan pergi ke kantor Nicole. Tuan Lawrence, Lulu menyapanya dengan sopan saat melihatnya. Hai, jawab Lawrence sopan. Lulu lalu mengambil beberapa dokumennya dan mengangguk sebagai tanda terima kasih sebelum pergi. Nicole tersenyum dan berdiri. Kau kembali. Saya kembali kemarin, tetapi saya sibuk, jadi saya tidak datang untuk menyapa,
jawab Lawrence santai. Berpikir tentang kejadian kemarin, Nicole melemparkan senyum kecut padanya dan berkata, bahkan jika kamu datang, aku mungkin tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Setelah berhenti sejenak, Lawrence bertanya, apakah semuanya sudah terselesaikan? Nicole tidak terkejut dengan pertanyaannya. Karena dia sudah kembali, dia pasti sudah tahu tentang kejadian kemarin. Nicole mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, sudah diurus. Baguslah, kata Lawrence, sambil menunjukkan sedikit penyesalan saat melanjutkan. Maaf, aku tidak bisa membantumu saat ini. Tidak, aku tahu kamu sibuk. Aku bisa mengurusnya sendiri. Nicole tersenyum, meski nadanya terdengar agak jauh. Entah mengapa, dia merasa mereka telah tumbuh menjauh. Terasa seolah-olah jarak di antara mereka tiba-tiba melebar, membuatnya merasa seolah-olah dirinya adalah orang asing baginya tanpa alasan tertentu. Bab 2157. Nicole sangat menyadari bahwa ia dan Lawrence telah dan akan selalu berteman. Di sisi lain, Lawrence menjadi lebih pendiam dan mulai menyembunyikan banyak hal darinya, jadi ia tidak merasa perlu bertanya tentang perselingkuhannya. Meskipun ia ingin tahu mengapa Lawrence berbohong tentang keberadaannya, ia tidak ingin mengklarifikasi apapun dengannya. Ia tidak merasa perlu untuk melakukannya. Lawrence menyipitkan matanya saat merasakan ada yang tidak beres dengan Nicole. Dia baru pergi beberapa hari, tetapi Nicole terasa telah berubah, menjadi orang asing yang tidak bisa dia pahami. Memikirkan apa yang baru saja disaksikannya sebelumnya, Lawrence merasakan ada yang mengganjal di hatinya. Apakah ini karena Jared? Leo, Nicole memanggil Lawrence, menyadarkannya dari lamunan. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada. Kamu pasti sibuk karena baru saja kembali, jadi aku hanya ingin bertanya apakah kamu butuh sesuatu yang lain. Nicole bertanya sambil mengerutkan kening. Kenapa dia menatap kosong tadi? Agak jelas bahwa Nicole secara tidak langsung memintanya pergi, yang menyebabkan ekspresi Lawrence menegang. Tidak, aku hanya datang untuk menemuimu. Lawrence hanya bisa melanjutkan perkataannya, semuanya baik-baik saja sekarang, jadi aku akan bergerak. Nicole mengerutkan kening saat melihat Lawrence. Mengapa dia tampak begitu linglung tadi? Baiklah, kamu bisa meneleponku kapan saja jika kamu butuh sesuatu, kata Nicole sambil berdiri untuk mengantar Lawrence pergi. Namun, di pintu, Lawrence berkata, aku akan pergi sendiri. Lagi pula, kamu sibuk dengan pekerjaan. Baiklah, Nicole mengangguk tanda mengiyakan dan memperhatikan saat Lawrence pergi sebelum kembali ke tempat duduknya. Tatapan Nicole semakin dalam saat ia menggigit bibirnya lagi. Entah mengapa, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Lawrence bertingkah aneh di sana. Namun, ia tidak bisa menjelaskan apa itu dan mengapa. Apakah terjadi sesuatu saat dia di luar negeri? Apakah dia mendapat masalah atau semacamnya? Bahkan setelah memikirkannya matang-matang, Nicole masih belum menemukan jawabannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah dan fokus pada pekerjaannya. Saat itulah dia mengambil dokumen-dokumen itu dan mulai mengerjakannya. Sementara itu, Lawrence telah meninggalkan Riddle Corporation. Tuan Lawrence, Ian membukakan pintu mobil untuknya. Lawrence duduk dan bersandar di kursi, suaranya rendah saat dia berkata, ayo langsung menuju ke perusahaan. Baik, Tuan, jawab Ian sebelum pergi. Selama perjalanan, Lawrence tetap diam. Ketegangan di udara di sekitarnya terasa jelas. Ian juga bisa merasakan bahwa Lawrence jelas-jelas kesal, yang membuatnya merasa agak tidak nyaman. Segera setelah itu, mereka tiba di Genesis Group. Tuan Lawrence, seorang wanita muda mengatakan dia punya janji dengan Anda, resepsionis itu memberitahunya dengan hormat. Lawrence mengalihkan pandangannya dan melihat Iris tengah duduk di ruang tunggu. Dia berdiri ketika melihatnya, tetapi Lawrence tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia hanya memberi instruksi pada resepsionis, biarkan dia berdiri. Lalu, dia pergi. Iris mengernyitkan alisnya, merasa sedikit jengkel. Apa urusannya? Resepsionis mendekati Iris dan membimbingnya menuju lift. Nona Brown, Tuan Lawrence meminta Anda untuk naik ke atas. Mengambil napas dalam-dalam, Iris menahan keinginan untuk marah saat mengikuti resepsionis ke kantornya di lantai atas.
Aku sudah di sini, jadi sebaiknya aku lihat seberapa hebat pria sombong ini. Dia menemukan kantor CEO saat dia berada di lantai atas. Dia mengetuk pintu dan ketika dia mendengar suara seseorang menyuruhnya masuk, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Tuan Lawrence, Iris menyapa dengan sopan seolah-olah dia sama sekali tidak bersikap dingin terhadapnya. Lawrence menyipitkan matanya, tanda kepuasan terpancar di matanya. Dia benar-benar wanita yang bijak dan toleran. Bab 2158. Duduklah. Ekspresi Lawrence sedikit melunak saat dia memberi isyarat kepada Iris untuk duduk. Iris meliriknya dan dengan anggun duduk di samping sofa. Kemudian dia langsung ke pokok permasalahan, dengan berkata, Tuan Lawrence, saya kira Anda ingat apa yang terjadi tadi malam. Jadi, mari kita bicarakan apa yang Anda ingin saya lakukan dan apa yang dapat Anda tawarkan sebagai balasannya. Apakah kau menginginkan Jared atau kerajaannya? Lawrence bertanya dengan jujur, tanpa menyembunyikan niatnya. Iris mengangkat alisnya. Apa bedanya? Jelas saja, jika Jared tetap mempertahankan posisinya saat ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi, sambil membiarkan kalimatnya menggantung, dia berpikir, kau seharusnya mengerti apa yang kumaksud, kan? Iris menggigit bibirnya, menunjukkan tanda-tanda konflik batin. Dia jelas menginginkan Jared, tapi, kemudian, dia menatap Lawrence dan bertanya lagi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Jelas, Lawrence ingin Jared kehilangan segalanya. Jika harus memilih di antara keduanya, ia akan memilih Jared, tetapi Lawrence juga bukan orang bodoh. Ia tidak akan menolongnya dengan cuma-cuma jika ia tidak berguna baginya. Jadi, ia perlu menilai apakah ia sanggup melakukannya dan apakah ia bisa membersihkan tangannya setelah itu. Dia tidak ingin berakhir tanpa apa-apa, tidak punya uang dan banyak sekali kebencian dari Jared. Hah, pantas saja kau bisa berada di sisi Jared selama 5 tahun. Lawrence tiba-tiba tertawa, menyadari bahwa ada kecerdasan di balik wajah cantiknya itu. Iris menggelengkan kepalanya. Kau tak perlu menyanjungku. Kita berdua punya kepentingan masing-masing. Aku hanya perlu tahu apakah usahaku akan sepadan dengan hasilnya. Karena sudah lama berada di sisinya, Anda adalah orang yang paling mengenal Jared dan keluarga Johnston. Anda tahu apa yang saya inginkan dari Anda. Itu semua tergantung pada apakah Anda bersedia melakukannya atau tidak, jawab Lawrence. Dia yakin bahwa dia adalah wanita cerdas yang sangat mengerti apa yang diinginkannya. Lalu, apa yang bisa aku dapatkan sebagai balasannya? Tanya Iris, tanpa bertele-tele karena mereka sudah saling memahami. Bukankah Jared sudah cukup? Balas Lawrence. Iris tersenyum. Jika kita berhasil, tentu saja. Tapi jika tidak, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa maksudmu? Lawrence menyipitkan matanya, menyadari bahwa Iris menginginkan lebih. Jika kita berhasil, aku akan meninggalkan Sanjoto bersama Jared dan tidak akan pernah kembali. Jika kita gagal, kau harus memberiku sejumlah uang yang akan memastikan bahwa aku akan bebas stres selama sisa hidupku. Kehidupan, kata Iris langsung. Jika kita gagal, apakah menurutmu aku masih bisa menjagamu? Tatapan Lawrence memancarkan sedikit ancaman. Namun, Iris tidak takut. Aku yakin kamu bisa, dan kamu akan berhasil. Meskipun dia tidak mengenal orang yang duduk di hadapannya, dia memiliki firasat kuat bahwa dia adalah pria yang rumit, seseorang yang tidak ingin dia ketahui lebih jauh. Dia hanya akan bekerja dengannya demi kepentingannya sendiri. Tujuannya kali ini, terlepas dari hasil rencananya, dia tidak akan pernah melibatkan diri dengan Lawrence lagi. Lawrence terdiam. Ia melihat sikap Iris yang tenang dan tak kenal takut, dan merasa agak khawatir. Iris lebih pintar dari yang ia duga, dan ia menyukai kecerdasan semacam ini. Baiklah, Lawrence setuju. Iris mengangguk puas. Kalau begitu, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Ian, antarkan tamu kita pergi, seru Lawrence. Tak lama kemudian, Ian datang dan mengantar Iris keluar. Lawrence bersandar di kursinya, matanya dalam dan gelap. Matahari sore itu terik sekali. Setelah makan siang bersama, Nicole dan Lulu kembali ke kantor pusat Riddle Corporation. Hei, sudahkah kau mendengar?
Dilkop dan Nandokop sedang bertarung atas sebuah proyek. Itu juga cukup sengit, kata Lulu dengan suara rendah. Namun, Nicole menganggap kesombongannya itu lucu. Coba tebak siapa yang akan menang, kata Nicole. Lulu benar-benar tahu cara bergosip. Bab 2159. Aku tidak bisa, tapi kuharap Nandokop menang. Lulu mengangkat bahu, tampak seolah-olah dia hanya menikmati pertunjukan itu. Nicole mengangkat alisnya. Mengapa kamu ingin Damien menang? Karena aku ingin Raine kalah, kata Lulu dengan percaya diri. Meskipun Damien dan keluarganya adalah orang-orang yang konyol, Lulu merasa akan lebih menghibur jika menyaksikan kemalangan Raine. Dan yang terpenting, itu adalah alasan yang bisa didukung Nicole. Apapun itu adalah alasan yang sangat kuat. Jika Damien menang, itu bisa semakin memperlebar jurang antara dirinya dan Dillon, yang pada gilirannya akan menguntungkan Nicole. Terlebih lagi, orang yang paling ia khawatirkan adalah Everett. Jika pertempuran berlanjut, akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk mengenalnya, yang memang sangat penting baginya. Menurutmu seperti apa Raine jika dia kalah? Lulu berhayal gembira, karena melihat Raine kalah pasti akan membuatnya merasa senang. Nicole tersenyum, menyadari bahwa mereka telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Tentang mereka, kamu akan secara otomatis tahu hasilnya saat sudah ditentukan. Daripada itu, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang perlu kamu persiapkan untuk jamuan keluarga malam ini? Nicole dengan tenang menatap Lulu. Apa ini terjadi hari ini? Senyum Lulu langsung membeku, karena dia belum siap untuk itu. Nicole mengangguk. Ya, kurasa Spencer akan menjemputmu sepulang kerja. Wajah Lulu langsung berubah. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Apa yang kamu takutkan? Tanya Nicole penasaran. Aku tidak takut, tapi wajar saja kalau aku merasa gugup, kan? Bukankah kamu gugup saat bertemu Tuan keluarga Johnston untuk pertama kalinya? Lulu bertanya balik, ingin meminta nasihat. Nicole dengan canggung mengalihkan pandangannya karena dia tidak dapat mengingat semuanya. Saya mungkin tidak terlalu gugup, jawab Nicole dengan penuh ketidakpastian. Meski dia tidak dapat mengingat apapun, dia yakin bahwa dirinya tidak gugup. Tentu saja, kau tidak perlu gugup, kata Lulu dengan ekspresi kecewa. Tapi aku berbeda. Nicole tersenyum tipis. Jangan khawatir, ini hanya makan malam keluarga. Masih merasa gugup, Lulu mengusap pipinya dengan penuh semangat sambil memotivasi dirinya sendiri. Ayo, aku harus mulai bersiap. Nicole tak kuasa menahan tawa saat melihat Lulu berlari menjauh. Jika ini bisa membuat Lulu tidak terlalu gugup, aku akan membiarkannya saja. Dalam sekejap, jam kantor berakhir, dan Nicole dan Lulu meninggalkan gedung perusahaan bersama-sama. Lulu telah berganti dari pakaian profesionalnya dan mengenakan gaun elegan, memancarkan citra gadis tetangga. Melihat ini, Nicole tersenyum dan memujinya, sangat cocok untukmu. Lulu tersipu dan menarik gaunnya, menundukkan kepalanya dengan malu-malu sebagai jawaban. Nicole, Lulu, suara Spencer melengking saat dia mendekati keduanya. Sambil mengangkat sebelah alis, Nicole menggoda, "Hai Spencer, kamu kesini mau jemput Lulu?" "Ya, aku akan membawanya ke sana," jawab Spencer jujur. "Baiklah, kalau begitu aku serahkan dia padamu." "Tentu, sampai jumpa di rumah." Kemudian, Nicole berjalan ke mobil Jared setelah Spencer membawa Lulu pergi. Sean dan Steve akan membawa istri mereka ke jamuan makan keluarga hari ini, dan itulah sebabnya dia mengundang Lulu dan June. Bagaimanapun, seperti itulah seharusnya jamuan makan keluarga yang sesungguhnya. Saat masuk ke dalam mobil, Nicole melirik Jared dan bertanya, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Bab 2160. Tidak. Jared dengan lembut memegang tangan Nicole yang lembut. Menyadari Jared tampak sedikit lelah, Nicole memiringkan kepalanya sedikit dan bertanya, "Kamu tampak sedikit lelah. Apakah pekerjaan menumpuk?" "Itu bisa diatur." Jared mempererat genggamannya pada tangan Max, lalu memerintahkan, "Ayo pergi." "Ya, Tuan." Mesinnya meraung hidup, dan bersama-sama, mereka menuju ke kediaman Riddle. Tak lama kemudian, mereka tiba di perkebunan keluarga Riddle,
yang halamannya dipenuhi mobil-mobil terparkir. Sepertinya semua orang sudah ada di sini. Nicole melihat sekeliling dan berkomentar. Ya, ayo masuk. Jared memegang tangan Nicole saat mereka memasuki rumah besar itu bersama-sama. Tawa dan kegembiraan memenuhi ruang tamu, menciptakan suasana yang hidup. Ibu, Nolan dan Lana menyadari kembalinya Nicole dan dengan gembira berlari ke arahnya. Nicole membelai kepala mereka dan tersenyum. Apakah kamu mendengarkan Bibi Tia hari ini? Ya, jawab Lana manis sambil mengangguk. Ibu, jamuan makan keluarga hari ini sangat meriah. Nolan meraih tangan Nicole dan melihat sekeliling ruangan. Ya, dan itu karena semua paman dan bibimu sudah kembali. Tentu saja suasananya ramai, Nicole menjelaskan sambil tersenyum. Lana mendongak dengan rasa ingin tahu di matanya dan bertanya, apakah Bibi June dan Bibi Lulu juga bibi kita? Suaranya tidak keras atau lembut. Tentu saja, semua orang di ruangan itu mendengarnya dan saat itulah ruang tamu langsung menjadi sunyi senyap. June dan Lulu tersipu, merasa malu karena suasana menjadi agak tegang. Nicole tidak menyangka anaknya akan bertanya seperti itu, jadi dia hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Yah, mungkin kamu perlu bertanya kepada pamanmu, Bibi June, atau Bibi Lulu tentang itu." Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan itu untuk mereka, tetapi karena mereka sudah menghadiri jamuan keluarga, itu menjadi cukup jelas. Baiklah, Lana setuju. Kemudian, dia melihat ke arah duo Lulu dan June, dan berkata, Bibi June. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Nolan menyela, lebih baik kau tidak bertanya. Mereka mungkin masih bibi kita sekarang, tetapi begitu kau bertanya, mereka mungkin bukan bibi kita lagi. Kenapa? Lana agak bingung. Benarkah mereka atau bukan? Aku. Sederhananya, jangan tanya apapun tentang kehidupan pribadi paman kita. Nolan menceramahi Lana dengan raut wajah dewasa. Percakapan polos antara kedua anak itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan ketegangan di atmosfer pun langsung mereda. Sekarang semua sudah ada di sini, ayo kita duduk, Gloria memanggil semua orang. Tentu saja, mereka semua setuju, lalu seluruh keluarga pindah ke ruang makan. Setelah semua orang duduk, ruang makan menjadi hidup. June, Lulu, jangan jadi orang asing. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Ucap Gloria sambil menyambut June dan Lulu dengan hangat. Terima kasih, Nyonya Riddle, jawab mereka berdua dengan sopan. Tidak perlu formalitas. Gloria menyeringai dan menoleh ke Spencer dan Samuel. Jaga mereka baik-baik. Spencer dan Samuel mengangguk dan berkata, mengerti, Bu. Sally dan Jen, makanlah juga. Gloria menatap kedua menantunya. Bu, Ibu harus pergi dulu dan membantu dirimu sendiri. Kami bisa mengurus diri sendiri. Jen dan Sally menanggapi. Sally, Jen, ini pertama kalinya aku makan bersama kalian sejak aku kembali. Nicole menatap mereka berdua sambil tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Ya, kami akan datang lebih sering mulai sekarang, kata Sally sambil tersenyum pada Nicole. Dia tidak mengatakan untuk melanjutkan pembicaraan, karena Steve telah memberitahunya tentang amnesia Nicole. Ia merasa tidak perlu lagi berkutat di masa lalu. Bagi semua orang di keluarga Riddle, kembalinya Nicole sudah lebih dari cukup.